Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Enda. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Tekanan zat cair. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Rumus tekanan zat cair pada dasarnya sama dengan rumus tekanan zat padat, yaitu P sama dengan F per A, di mana F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa, A adalah percepatan. Percepatan di sini yang kita gunakan adalah percepatan gravitasi, sehingga rumusnya menjadi P sama dengan M kali G per A. M adalah massa, G gravitasi, A adalah luas bidang. Massa di sini kita bisa jabarkan dengan menggunakan rumus massa jenis, di mana Rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan Rho kali V. Sehingga rumusnya bisa kita tuliskan P sama dengan Rho kali V kali G per A. Rho adalah massa jenis, V adalah volume, G adalah gravitasi, A adalah luas bidang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan A luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini. Pada bagian pembilang di sini ada B kali L dan pada penyebut ada B kali L. Sehingga ini bisa kita coret sehingga rumusnya bisa lebih sederhana menjadi B sama dengan Rho kali T kali G. T di sini adalah tinggi. Simbol T bisa kita ganti dengan H, yaitu tinggi. Sehingga rumusnya bisa kita tuliskan P sama dengan Rho kali H kali G. Atau supaya lebih mudah kita baca, maka rumusnya kita jadikan seperti ini. P sama dengan Rho kali G kali H. Sehingga kita dapatkan rumus tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman. Sekarang marilah kita lihat gambar berikut. Jika suatu zat cair berada dalam suatu tempat seperti ini, kemudian di dalam zat cair terdapat suatu benda dengan posisi kedalaman H, maka benda tersebut akan mendapatkan tekanan hidrostatis sebesar Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi, dan H adalah kedalaman. Kedalaman di sini H diukur dari atas permukaan zat cair, bukan dari bawah. Jadi H adalah kedalaman. Dari rumus ini, kita bisa melihat bahwa besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh besarnya massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Untuk lebih memahami konsep tekanan hidrostatis, marilah kita lihat praktikum berikut. Praktikum yang pertama, yaitu membuktikan hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman zat cair. Perhatikan praktikum berikut. Kita siapkan sebuah botol plastik, kemudian kita beri lubang. Ada 3 lubang di sini. Yang paling atas kita beri tanda A, yang tengah B, yang terakhir C. Setelah itu lubang kita tutup dengan isolasi. Setelah itu botol kita isi dengan air yang kita beri warna untuk memudahkan pengamatan. Kemudian selotip kita buka.
Dapat kita lihat bahwa pancaran air terjauh terjadi pada lubang yang paling bawah. Ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis paling besar terjadi pada titik yang paling dalam. Dari praktikum tersebut, bisa kita simpulkan bahwa semakin besar kedalaman zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Praktikum yang kedua, yaitu untuk membuktikan hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair. Marilah kita lihat praktikum yang kedua. Kita siapkan 2 buah wadah dengan ukuran yang sama, kemudian kita beri lubang dengan ketinggian yang sama. Kemudian 2 botol tersebut, yang satu kita isi dengan minyak, yang satu kita isi dengan air yang kita beri warna merah. Kemudian selotip kita buka. Dapat dilihat bahwa pancaran air lebih jauh dibanding pancaran minyak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis air lebih besar dibanding tekanan hidrostatis minyak. Karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Dari praktikum ini, bisa kita simpulkan bahwa semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Dari kedua praktikum yang sudah kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis bergantung pada besarnya massa jenis zat cair dan kedalaman zat cair, di mana semakin besar massa jenis zat cair dan semakin besar kedalaman zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Supaya lebih memahami, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Seekor ikan berenang di dalam kolam pada posisi seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G gravitasi 10 Newton per kilogram, H kedalaman sama dengan 4 meter, diukur dari atas permukaan zat cair. Ditanyakan tekanan hidrostatis, jawabnya pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah 1000 kg per meter kubik, G 10 Newton per kilogram, H 4 meter. Sehingga kita dapatkan tekanan hidrostatis sama dengan 40.000 Newton per meter persegi. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Beberapa buah benda berada di dalam air dengan posisi seperti gambar di bawah ini. Benda manakah yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar? Kita lihat gambar. Berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita ketahui bahwa semakin dalam zat cair, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Sehingga jika ada benda seperti posisi seperti pada gambar ini, maka tentunya benda B akan mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar karena posisinya yang paling dalam. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.